let's talk about music. Okay, who's your influence in music? Mereka dengernya Bieber, terus Taylor Swift. Aku dengernya ya Duran Duran, Culture Club. Retro itu kayaknya kuno gitu ya. Generasi Flintstone. Iya, generasi Flintstone. The teh botol culture ya. Tahun 80-an, 70-an. Lebih memorable daripada sekarang. Kalau sekarang tuh banyak yang ya udah cancel aja last minute, besok juga bisa janjian lagi, gampang kan gitu. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Selamat kini hari, kembali gua bersama Pak Lur Lebong dan rekan gua Exki. Kali ini ada episode paling spesial di mana kita akan membahas mengenai lintas generasi. Kalau lu lihat sekarang di depan layar kaca, ini ada dua. Wah, pakai kacamata putih nih ya. Dua generasi yang berbeda. Yang mana Kacamata kita. Lu sih nggak bawa deh tadi. Ini retro ini. Oke, retro. Di samping gua ini ada Om Bram. dan Om Sandy. Om Bram dan Om Sandy mewakili dari generasi retro ya. Dan di sampingnya Exki coba Vero. Om Vero. Kai, oke. Kita nggak bisa manggil Om ya, jadi Kak Vero dan Kak Kai aja ya, Kai dan Vero. Oke, lintas generasi ini memang sangat menarik. Jadi kita akan membahas mengenai masalah di mana pasti kalau retro kan kita udah sering membahas, tapi di milenial kita belum pernah membahas. Jadi nanti kita akan bercerita mengenai bagaimana kalau sebaliknya mereka akan merasakan yang milenial di retro dan retro di milenial. Akan seperti itu nantinya. Terjadi akan sesuatu yang nggak akan disangka-sangka mungkin kalau kita lihat. Oke, kita mulai dulu dari Gua nanya dulu. Oke, Gua mau Eski. nanya Oke. dulu. Bram sama Sandy. Oke. Generasi yang besar di tahun lahir mungkin tahun 70-an udah mulai SD, 80, 90. Oke, let's talk about music. Okay. Who's your influence in music? Wow. Siapa yang jadi influence? Langsung udah musik aja nih. Lu duluan deh. Gue masih bingung. Iya. I kind of feel era itu ya Duran Duran. Duran. Tuh, Lebong. Ya, lu suka vokalisnya kan? Simon Lebong suka kan? Suka tapi bukan lo. I quit. Oke, terus. Kalau gue, what got me into music sebenarnya The Beatles. Oke. Ya, dari The Beatles, terus bokap gue juga expose dengan crooners kayak Nat King Cole dan lain sebagainya. Terus pada saat udah mulai suka dengerin musik, makanya di awal 80-an itu mulai sukanya dengan breakdancing. Ya, lagunya breakdance, Afrika Bambaataa, ya kan? Oh iya. Ya, terus banyak banget yang Run DMC gitu ya. Terus setelah itu baru mulai ke heavy metal, ya. Langsung kayak The Metallica, Megadeth, Anthrax, Testament gitu ya. Terus setelah itu baru ke Britpop. Tetapi in between itu ya dengerinnya Pet Shop Boys. In between ya. On the Block gitu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan awal di lagu-lagu yang gue suka itu memang lebih eklektik, tetapi indeed kalau misalnya ngomong mengenai musik itu sendiri, kayaknya The Beatles itu mereka udah semua chord structure itu udah dilakukan semua sama mereka. Jadi every song yang you hear itu pasti ada influence dari Beatlesnya juga sih. Sip. Nah, sekarang nih Kai sama Vero. Kalian kan lahir udah tahun berapa lahir kalian? 2003. 2003. Vero? 2001. Tahu nggak, suka dicokokin lagu-lagu tahun 80-an, 70-an, 90-an kan? Tunggu dulu, Eski. Nanti dulu. Enggak, gue mau kenalin dulu ini. Emang udah tahu yang mana anaknya, yang mana bapaknya? Ayo kenalin dulu. Lu main gini aja. Ntar dikira dia juga makanya. Gue kenalin Kak. Kenalin dulu ya. Ini Vero, ini anaknya Om Bram. Ya. Jangan ketukar ya. Kai, anaknya Om Sam. Nah, itu
Itu dia. Jangan ketukar nanti pulang ya. Oke. Nah ini berdua kalau bapak-bapaknya sedang nge-gig nih berdua ikut nih. Tapi yang perlu kita tahu nih, kalian dicekokin sama bokap-bokap kalian nggak sih untuk lagu-lagunya nih, dengerin nih lagu enak dari tahun 80-an gitu apa enggak sih? Pasti dong. Singkat jelas dan Ganti lo jawabannya. Biar cepet Pastinya tuh gimana? Vero dulu dah. Pastinya tuh gimana? Disuruh dengerin atau? Iya, kan karena ikut di band Sirka juga, pasti suruh dengerin dan ngulik juga pasti, jadi hafal semua lagunya. Tapi suka. Suka. pertanyaan yang menjelaskan. Suka nggak lo? Suka nggak? Gitar baru mana? Terus Kai gimana Kai? Dari kecil sih. How old was I when I started? Apa yang kalau misalnya digendongin itu Iya. dengerinnya apa? Jimi Hendrix dulu. Dulu dengerin Jimi Hendrix, Cross Traffic. Tapi lama-kelama I got into Michael Jackson. The biggest influence itu Michael Jackson. Michael Jackson. Tapi bokap suka nyekokin nggak? Harus dengerin ini, Oh harus iya, dengerin. pasti. Oh iya. Harus. Ya itu Sampai Michael Jackson itu. sekarang. Tapi sampai sekarang, and honestly dari teman-teman aku, ya aku juga dengernya jadi beda gitu sama teman-teman aku yang lain gitu. Mereka dengernya Bieber, terus Taylor Swift. Aku dengernya ya Duran Duran, Culture Club, terus apa lagi? Pet Shop Boys, terus what else? Kan jadi Depeche Mode gitu. Oke, Oke, gitu. Yes. berarti Kai sama Vero mungkin dianggap sama teman-temannya di old soul kali ya. Karena dengerinnya beda sama, emang bagus tuh. Also. Old soul. Also. Iya, Bukan old school jadinya ya. Karena dengerinnya beda gitu sama Oke, teman-teman. right. Oke, Pak Lus. Oke, gini, kita bicara tadi kan masalah musik sama XQ ya. Masalah pasti gaya hidup kan beda. Zamannya retro sama lu milenial. Oke. Your lifestyle retro, ya. Contohnya, misalkan udah ketawa aja. Kayaknya kesannya kita Stone Age banget ya. Karena retro itu kayaknya kuno gitu ya. Generasi Flintstone. Iya, generasi Flintstone. Sementara yang ini milenial apa? Jetson. Jetson pakai Jen ya. Oke, betul. Cakep loh kasih analoginya. Flintstones versus Jetson. Jauh amat. Ya, masa jauh. Flying Cars. Selamat. Bener nggak? Semuanya manual. Ya kan? Mereka juga soalnya. Bukan mereka. Kita berdua doang. Tunggu dulu, acaranya retro. Jadi kita bahas retro. Mau Stone, mau apa nggak, tetap retro. Oke. Nggak, gaya hidup, lifestyle. Nah, lu zaman dulu tuh tongkrongan biasanya modelnya gimana tuh kalau misalkan retro? Gitu. Oke, let's say. Duluan deh. Oke. Oh, retro tuh, oke, zaman-zaman itu ya, itu kan I think life was very simple kan. Iya, Yes. betul. Nggak ada HP, semua hanya satu telepon yang ada di rumah. Betul. Right? And you have to let your friends know your number, gitu kan? Jadi Tunggu, don't forget to subtitle ya. Daddy G. Don't forget. Daddy G. Oke. I'm sorry, but my Indonesia so bad. Maybe you can talk in French. Terus. Iya, nah jadi, dulu yang membedakan kali ya dulu sama sekarang, zaman dulu tuh orang mungkin bisa dibilang lebih menghormati janji. Kalau Iya. kita janji sama teman ketemu besok ya, jam 3 bener ketemu loh kita. For some reason itu kita bisa. Right, gitu, betul, ya kan? That's fair. Tuh. Terus mungkin one TV home. Ya, One kan? TV Home. One TV yes. Home. So kita, gue besar kan di keluarga berenam ya, mom, dad, and 4 kids. Itu kita harus compromise loh, mau nonton harus Right. kompromi nih semua, mau nonton apa? Karena dulu waktu mulainya ada RCTI kan jadi ada decoder Iya, sama ini. iya. Kita harus benar-benar sepakat nih mau nonton apa, karena the 6 of us are gonna sit in front of the TV gitu kan, gitu. Ya itulah mungkin ya bedanya dengan yang sekarang.
I think now of course lebih udah jauh lebih advance, semua HP lebih gampang kan. Oh sorry gua telat bro gitu. Oh iya. Kan? Iya. Kalau dulu mah telat dimarah-marahin gitu kan. Jadi ya public Iya, enemy loh. gimana sih janji jam segini gitu kan? Gitu, then you become a bad person in your ini kan, in the friendship gitu. Right. Oke, itu kan masalah Sandy. Om Bram dengan masa janji. Oke, Kalau Sandy. gue mungkin the teh botol culture ya. Oh, bos. Jadi kalau misalnya lo nongkrong sama teman-teman lo di warung, udah ada teh botol aja satu, udah senengnya bukan main. Biasanya kayak gitu, udah megang gitar gitu, nyanyi lagu Rolling Stone Party Doll gitu. Yeah, yes, the name my party doll. Udah kayak gitu. Nah itu culture yang nggak didapetin sama teman-teman adik-adik kita gitu. Sama Adik-adik, anak-anak kita. bukan anak-anak. Anak-anak kita ya. Gak mau tahun tua soalnya. Karena mereka ya they have this coffee culture, mereka pergi ke coffee shop lah atau apa, nongkrong sama teman-temannya gitu. It's a bit different dengan apa yang kita alami dulu. Kayaknya ya itu mesti kalau mau ngumpul bener-bener jamnya berapa gitu, kita udah janjian. Terus kendaraan pun cuma Metro Mini sama Kopaja doang gitu ya. And we appreciate that gitu loh. Kita appreciate dengan teman-teman kita nongkrong barengan pada saat itu ya. Dulu kalau zaman dulu pasti masih dikenal kita pergi bareng-bareng satu keluarga gitu kan. Kalau dulu sama nyokap bokap kalian tuh kalau nongkrong bareng-bareng di mana? Pernah? Apa sama keluarga? Nongkrong, maksudnya your family, your dad, your mom, your brothers and sisters. Pisah-pisah udah deh. Kok enggak ya? Soalnya kalau Iya, makanya kok enggak ya? kalau dulu soalnya Outcast. suka masih ada tuh yang Iya, satu iya. keluarga Iya, pergi iya, gitu iya. itu karena saking nggak adanya tongkrongan kan zaman dulu. Kalau kalian nggak ngalamin kayak gitu? Gue malah lebih banyak nongkrong sama teman-teman. Jadi dulu kita tinggal di daerah Flat Deplu gitu di Blok M. Oke. Ya Flat Deplu. Nah di situ ada di Pangsit Budi. Biasanya kita udah ngumpulnya di situ aja. Enak tuh. Meeting point-nya di situ. Ya. Paling kayak gitu aja dengan teman-teman yang di Flat Deplu, anak-anak Flat Deplu gitu nongkrong di situ sampai nungguin orang tua kita pulang gitu. Paling kayak gitu. Gitu ya. Oke, gue mau masuk lagi ya. Tadi kan cerita dari bokap lu nih ya. Kehidupan gaya hidup zaman retro. Nah, gue nggak akan mau dengar cerita mengenai gaya hidup lo di milenial. Tapi kalau lu denger, misalkan cerita-cerita dari bokap lu itu ridiculous apa nggak? Maksudnya konyol apa nggak? Atau mungkin lu ada sanggan-sanggan kalau sekarang gue kayak gini. Kalau zaman bokap gue kok lucu gitu. Utarakan aja, gimana? Aneh nggak? Kalau sekarang gimana? Bukan aneh sih tapi apa ya, repotnya Gitu ya, repot. Repotnya gimana? Kalau sekarang lu gimana gitu loh? Masalah janji contoh. Janji tadi kan lu udah telepon. Iya sih. Apa ya? Kalau sekarang tuh banyak yang ya udah cancel aja last minute, besok juga bisa janjian lagi, gampang kan gitu. Gitu ya. oke. Ya soalnya kalau zamannya retro yang gue inget tuh pakai kartu telepon mesti nyari, ya kan? Kartu telepon koin. Sekarang kalau mau cancel pun janji udah gampang ya, pakai apa? Pakai WhatsApp gitu ya. Udah besok aja deh gitu. Oke. Atau tunda jam aja kan gampang. Nah, terus tadi tongkrongan, tadi kan bokapnya kayak itu. Iya makanya siapa tahu kayak itu maksud tongkrongan. Oh ya itu ada janji. Kalau dari aku sih kayak it's not something weird karena aku juga nggak suka kalau tiba-tiba my friends cancel my plans last minute gitu. Ya. Tapi ya dari kayak kata Vero jadi ribet aja, harus nelponnya ke satu rumah gitu. Terus belum tentu anak yang angkat, yang angkat malah bapaknya kan. Iya. Isi om mau nelfon Budi gitu. Iya. Sekarang enggak ya? Sekarang enggak. Lu langsung ke orangnya ya? Iya. Kita ngalamin kayak gitu ya. Jadi lu mungkin bisa aja sama temen lu tuh nggak kenal bokapnya siapa gitu kan? Kalau lu Iya, pasti berarti iya, mesti iya, kenal iya. bokapnya. Bokapnya nih militer apa gimana ngeri gitu. iya, Ah, iya enggak? Bener kan kayak gitu kan? Iya. Nemu kan? Militer itu pengalaman. Nah, berantem dulu nih. Pengalaman yang militer.
Oke, itu tadi masa gaya hidup. Ada lagi nggak lu Eski mungkin? Kamu dulu, kamu dulu. Oke, ya apa ya? Tadi lifestyle, terus tadi musik udah dibicarakan ya. Oke, masalah musik kali ya. Musik ada perbedaan nggak kalau masalah apa ya? Sekarang tuh musik gimana menurut? Dibandingin sama musiknya Retro. bokap-bokap Ya, kalian? musik retro lah. Kalau nggak tahu ya, kayaknya sekarang balik lagi kayak ngiblat kayak 80s sih kayaknya sih. Oh iya? Kayak mungkin kayak misalnya The Weeknd gitu atau Oh. yang lagi naik sekarang kayak apa sih? The Weeknd. Styles juga Harry mungkin Styles, agak ya. 80s terus 1975 gitu. Terus di TikTok juga sound-soundnya kayak Banyak Tears for pakai, Fears, iya. terus Duran Duran, Iya. Crash Mode gitu-gitu lagi kayak lagi naik-naik lagi sih. Kayaknya sih. I guess yang menurut aku sekarang itu musik well back in the day tahun 80-an, 70-an lebih memorable daripada sekarang lagu-lagunya. Karena mereka itu juga bikin lagunya sekarang tinggal tape record, dengerin lagi playback. Kan dulu pakai pita, harus ngafalin dulu chord-chordnya, lirik-liriknya. Itu ngafalin itu sampai ya kalau bisa musician hafal ya audiensnya pasti akan hafal juga gitu. Sekarang you just playback aja terus. Playback terus, ya. Jadi I think lagu-lagu zaman dulu, zaman dulu it's more memorable aja sih. It's more memorable ya. Tapi kalau menurut kalian nih yang retro, lu kebetulan kan berdua main band. Jadi kan kayak tadi si kayak bilang playback mesti nyari apa ngulik lagu lirik. Lebih mudah yang dulu apa sekarang sebenarnya? Dulu main band juga nggak pada? Iya. Main band kan? Gimana? Lebih repot atau lebih enak zaman sekarang? Biar sekarang. Maksudnya apa nih? Ya maksudnya dalam ngulik lagu oke. kan mereka kan pemain Iya, band iya, nih. benar. Nah, Ya sih, kalau ngulik chord apa-apa jauh lebih enak sekarang lah. jauh lebih enak sekarang. Dan you have online apa namanya apa ya kayak Apple Music atau apa. You miss a chord cuma tinggal set gitu udah balik lagi kan. Kan kalau ngulik kan satu lagu bisa stop maju lagi dikit kan gitu ya. Kalau zaman dulu can you imagine? Iya. Ngulik lagu itu biasanya ya pakai kaset kan, pakai kaset. rewind udah rewindnya kayak gimana gitu ya. Kita nggak mau Terus rewind tahunya dong, putus gitu. Terus mesti pakai pensil gitu. Diraut. Iya. Lu kok diraut? Diraut, oh iya. Tapi berarti lu pernah ngeliat tuh kali bokap lu lagi ngeraut gitu ya. Waktu masih kecil. Lagi ngulik kan ya. Lagi ngulik. Masih retro. Oke, coba apa lagi Ki? Apa ya, kalau gue tuh pengen tahu lagu-lagu 80s yang Kai sama Vero anggap oke, itu dari siapa aja? Yang Gue pengen tahu Vero nih tuh. Vero Pressure kan? kan sering disuruh ngulik kan. Nah, menurut Vero yang paling asik nih lagunya siapa? Berapa Duran Duran asik. Terus di Depeche Mode juga. Terus ada sih yang itu Talk to Hate gitu. Hah? Oh, Erasure. Oh iya, Erasure. Erasure juga asik-asik. Tahu semua lo ya? Apa? Tahu semua ya 80s band ya? tapi jadi ini enggak, jadi misalnya disuruh ngulik satu lagu juran-juran, terus mencari tahu nggak ini lagu juran-juran ini, iya sampai kayak gitu. Iya, soalnya banyak teman-teman di Bandung juga kayak gitu ngulik juga ternyata oke. gitu. Ya kan dengerin lagu Duran-Duran yang ini nggak? Oh enggak, belum gitu. Jadi nambah-nambah dengerin juga. Oke. Kamu bisa sombong. Nah, gue jago, bro. Gila. Udah apa? Lagu gitu. Jangan lagu gitu. Lagu apa? Datang dong ke show-nya. Yang sombong sebetulnya bapaknya. Bapaknya. Terus kalau Kai gimana Kai? Michael Jackson sih. Michael Jackson ya kalau tahun 80-an Thriller itu the best album ever made menurut aku. Sama apa lagi ya, 80s aku suka Prince. Wow. Prince is menurut aku the most talented musician to ever live. Yeah. David Bowie, Wow. Toto, Wow. Guns N' Roses, Bon Jovi. Jangan ngomong Scorpion. Apa lu serangan jantung? Jangan ngomong Jangan Scorpion lagi. aja. Apa
lagi Al Jarreau. Al Jarreau. Stevie Wonder. Oke, cool. Banyak juga tahu kalian ya. Tapi sebenarnya kalau gue lihat perbendaharaan musik dan lagu lu tuh lebih banyak ya di ini, karena mungkin selain lagu-lagu retro, milenial pun pasti juga tahu kan. Oke, dan dari lu lagu-lagu milenial pasti tahu nggak? Lagu-lagu Milenial zaman sekarang. zaman sekarang. Oke, nggak apa-apa, nanti Tahu lah. Gini ya, nanti ini ada satu sesi kecil, kita akan mengadakan kuis ya. Gua akan ngasih pertanyaan lagu-lagu milenial ke orang-orang retro. Nah, nanti Eski nanyain yang musik-musik retro ke milenial. Tapi kita sosok bego gitu biar keren nanti. Jangan nggak apa-apa. Jujur aja. Harus lebih jago daripada bokap-bokap nih. Gue jawab semua. Mau siap nggak? Kita mau kuis sekarang apa gimana? Terserah kamu dulu. Langsung deh. Berani nggak? Kayaknya udah deg-degan nih. Oke, ya udah Eksi aja dulu, nggak apa-apa. Gue lagi mencari pertanyaan nih. Palur dulu deh. Ya nggak apa-apa sih kalau mau kuis aja, kuis langsung aja nggak apa-apa. Ya, oke. Oke, jadi gini, nanti kita ada 5 pertanyaan masing-masing ya. 5 pertanyaan dari Eski, 5 pertanyaan dari gua. Dan nanti ini kebetulan ada penonton. Penonton ini adalah juga para penonton adalah ibu-ibu dari Dharma Wanita. Wanita Sirka. Saya minta bantuannya ibu-ibu untuk nyatet ini ya. Jadi ini grup retro, yang di sebelah ini grup milenial. Jadi nanti kita skornya berapa jadi kelihatan ya. Oke, mungkin dari gua dulu ya. Ya, Gua tanya. Oke, siap? Iya, siap. Milenial. Oke, sekarang gua tanya. Siapa yang mempopulerkan lagu Uptown Funk? Come on. Bruno Mars. Sudah satu. Bruno Mars, oke. Retro dapat 1. Ayah, lu nggak tahu aja. Lu siapa? Lu jawab siapa? Lu udah ngomong kayak gitu. Gue nanya. Oke, ke ini milenial. Boy George. Aduh. Itu penyanyi dari grup apa? Coffee Club. Woi, satu sama ya. Easy buat lo. Sekarang gua kasih masih yang easy ya, ini milenial ya. Oke, dengerin nih, gua ada pertanyaan. Lagu Love Me Like You Do. Love Me Like You Do. Lagunya siapa? Ellie Goulding. Right? Iya. Tahu nih milenial. Itu diambil dari soundtrack film apa? You know this. You know this itu kata sih kayak you know this. 1, 2, 3, 4. The Breakfast Club. Oke, coba kasih ke milenial. Milenial tahu? Lu tau gak? 50 Shades. Nah, 50 Shades. Oke, pernah nonton filmnya ya? Ya Oke, jadi retro berapa? Retro. 1. Milenial 2. Oke, pertanyaan buat retro. Oke. Buat milenial, sorry. Lagu Afrika. Lagunya siapa? Tuh. Oke. Ini acara retro, harusnya retro menang. Jangan bikin kalah. Ini bukti bahwa kita Mendidiknya ya. Oke. Gua kasih yang lebih gampang lagi dan lebih susah. Lo gampang dan susah, ayo lo. Pernah denger BTS? Aduh. Oke. Gue aja kagak tahu masalahnya. Kagak tahu. Bangkok Transit System itu. Iya, Bangkok Transit System. Oke. Behind the scene. Oke. Singkatan dari apa tuh BTS? Oh, I know. Bangkok Transit. Oh, no, bukan yang itu yang gue maksud. Apa BTS? 1, Oh, ini tower itu. 2, 3, Handphone. 4, 5. Gue oper nih ke milenial. Bangtan. Bangtan Boys. Wih, betul. Benar. Baru tahu kan Bangtan Boys? OS. Nggak haji. Jangan ngomongnya mereka dong. Mereka. Kita kasih tahu dong. Ini sekarang buat BTW harusnya ya. Oke, whatever lah. buat milenial. Itu skornya berapa jadi? 3-1. 3-1. 4. Milenial 4. Aduh, retro kalah. Kita 3. 1.
Sekarang nih ada pertanyaan rebutan ya. Siapa yang tahu jawab duluan. Grupnya Prince dulu namanya apa? Prince and the Revolution. Berapa? 5-1. Aduh, kayaknya udah jauh kalah deh. Mana ya? Kasih aja satu pertanyaan lagi ya buat gue. Milenial sedih gue nih. Oke, milenial. Milenial retro. Lu tahu kan kalau retro ada di milenial nih sekarang lagi wabah EDM. Oke, apa coba EDM emang? Electronic dance music. Oke, electronic dance music. Gue mau ngomong masalah kearifan lokalnya. Enggak, itu gampang. EDM kan ada DJ dari luar. Nah, gue sekarang kearifan lokalnya ada DJ dari Indonesia, ya. Yang terkenal dengan sebutan DJ Syariah. Karena dia cuma minum air putih sama pisang doang. Inisialnya DB. Nah, tahu dia udah. Inisialnya DB. Ayo. Wah, susah kan? Gue kasih susah nih. DB. Inisialnya D sama B. Oh, demam berdarah. Ya, salah banget. Di 1, 2. Kasih 10 dong. Ini Barus. Di Pembarus. Nah, bener. Sampai berdiri, nggak kelihatan men. Hebat. Ternyata bener ya milenial bener ya di Pembarus ya. Oke, keren. Ini tadi yang mau jawab Om Bram ya. Oke, udah kita sudah. Ada lagi. Oke, terus mau seru ya. Jadi berapa tuh senilai terakhir? 2 milenial 5. Aduh, retro, please. Nanti kita namanya jadi millennialism. Oke. Exi ada pertanyaan lagi. Kalau Seru ya. gua mau nanyanya ke Bram sama Sandy. Sampai sekarang tuh kalau dengerin, jangan ngomongin lagi ngulik lagu buat ngeband ya. Tapi kalau sampai sekarang pun sering dengerin lagu-lagu 80s, 70s sama 90s bareng-bareng nggak sama anak-anak? Masih. Suka nyanyi-nyanyi bareng gitu. Masih. Seru ya? Kalau di mobil itu biasanya yang pasti semuanya nyanyi itu lagu-lagunya Queen. Lagu-lagunya Queen itu adik-adik aku juga ikut nyanyi. Oh gitu. Jadi tapi sebenarnya Sandy sendiri, Sandy sama Bram, idolanya, yang diidolain banget itu waktu itu siapa? Gitu, waktu tahun 80, 70, 80. Yang paling di atas ya, jangan yang tadi dibicarain Beatles dan sebagainya itu. Siapa yang jadi? Wow. Yang paling diidolain. Susah sih, karena kita luas juga sih ininya ya. Enggak, tapi yang lo paling gue hampir setiap hari nih waktu gue muda gue dengerin lagu ini terus gue putar terus karena gue suka banget gitu. Cindy Lauper. Ada nggak? Cindy Lauper. Mungkin berarti memang ada beberapa yang nggak punya idola, maksudnya idolanya campur-campur gitu kali ya. Ya gitu. Susah ya. Susah. Soalnya ya yang tadi gue bilang itu bahwa range music yang didengerin itu quite eclectic ya gitu. Jadi kalau misalnya if you're saying from genre tertentu gitu, mungkin gue bisa jawab kayak misalnya if it was heavy metal pada saat in the 80s, you know. Metallica pada saat masih ada era Cliff Burton-nya gitu. Jadi pada saat di Kill 'Em All itu kerasa banget ya. Nah, terus kalau misalnya kita ngomong mengenai new wave gitu ya. New wave ya pasti either New Order gitu atau Depeche Mode gitu. Itu it's a tie for me ya. Terus kalau misalnya kita ngomong kayak misalnya boy band kayak gitu, you have New Kids on the Block, tapi juga jangan lupa New Edition ya. Terus kalau misalnya kita ngomong mengenai one hit wonder yang menurut gue paling bagus gue itu satu yang kita belum pernah mainin, tau nggak? Pass the Dutchie. Ya, tahu Pass the Dutchie. Musical Youth. Iya, Musical Youth. Nah itu, you guys need to listen to that ya. Karena menurut gue itu adalah salah satu one hit wonder yang in the 80s yang perlu kita dengerin sama-sama.
Ya, dikulik ya nanti. Iya. Nyanyi dong. Pass the Dutchie on the left, pass. Tahu kan? Tahu. Terus ada lagunya mereka lagi yang keren itu yang James Bond itu loh apa? 007 ya? Ya, 007. 007 ya. Oke. Kalau gue one hit wonder yang paling gue suka tuh yang John Farnham itu yang Just the way it is. no, Yang dari ini. yang tau lah opa. Iya. Kalau Gue juga lupa. Bram juga sama kayak Ya, tadi kalau dibagi-bagi genre ya sama. Kalau new wave udah pasti itu, itu. Kan? Depeche Mode sama New Order palingan. It's the best Iya. there is untuk itu ya. Untuk on the heavy metal, I love heavy metal gitu kan. Of course, Metallica, Iron Maiden. Oh, yes. lo suka Iron Maiden, Bram? Oh, I love it. Yeah, I love Iron Maiden. I don't see it in your face. Ada mukanya. Pet Shop Boys. You are so Enggak, mukanya klinis bukan gitu. ya. Rick Astley banget. I'm gonna give you all. Enggak kok. Lagu Kill 'Em All dinyanyiin. Enggak, tapi ya, if you listen to tapi kembali Metallica, Cliff Burton era. Yes. He was Best era. Best era itu. I like playing bass because of Cliff Burton, one of them. Yeah. Oh Steve ya. Harris, of course kan. Iron Maiden. Karena lu main bass ya di band itu ya. Ya selain itu basisnya yang lu idolakan siapa emang? Okay, the bassist that I idolize itu Nathan East. Nathan East. Yeah. Itu berarti fusion jazz ya dia ya. Kalau itu nggak suka lo? Nick Bex. Oh ya, Kajagoogoo. 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 Oh, jago juga dia mainnya kan? Nge-slap bass gitu Gue ya. juga bisa coba-coba. Makanya ya, nih, gue kasih tahu nih Retrois karena ini yang dua ini 1, 2, 3 mereka tuh main band dan tergabung dalam kelompok band circa 1987. Jadi suatu waktu kalau mereka lagi gigs datanglah bisa melihat nanti permainannya. Om Bram kayak Nick Bex sekarang. Nah ini gitarisnya bisa kayak Jimi Hendrix. Oke. Saya nggak mau gabung sama bokap. Tunggu ditarik aja. Ini keluh kesah sebenarnya mau ditarik ini terbuka ini. Nah dia udah nge-DJ soalnya. Oh, gitu. Jadi dia udah nggak ikutan kita lagi. Naik kamu terlalu tinggi. Oh gitu ya. IBM dong, IBM ya. Dia nge-DJ dia. Kalau Sama nge-DJ, Iya. genre musiknya? Biasanya mainnya house funk. Wah, bukan di Pantesan kamu seneng Prince ya? Iya. Dia Jadi a kan lot funk of banget. Cool and the Gang. Oh, Cool and the Gang. Terus apa lagi? Earth, Wind and Fire gitu-gitu. beda sama deep house ya berarti ya. Biasanya juga main deep house tapi lebih seneng main funk sih. Oh, lebih seneng. Oke. Nah, Vero yang aku tahu, Vero tuh juga kamu punya band sendiri. Aplit. Gila. Iya. Oke. Ini sekarang gue mau nanya. Genre lagu, jenis lagu yang dimainin di bandnya kamu apa? Sebenarnya belakangan ini kayak menuju synth pop juga sih, jadi dia 80s juga. 80s juga? Oh gitu. Iya. Tapi Apa? ini cover, maksudnya masih bawa lagu-lagu 80s dari orang. Nggak, bikin lagu Udah sendiri ya? Iya. Oh, keren. Bikin lagu sendiri, jadi Dapat dong kita satu ya. Mungkin dia terpaksa ikut ke sini. Bapaknya yang nyuruh. Ini dapat gitar baru. Oke itu. He's in it for the guitar. Subtitle ya, jangan lupa. Tadi ngomong apa sih, Bram? Oke, kayaknya seru jadi ya, tapi bakal panik nih dengerin. nggak apa-apa. Oke. Satu Oke, satu lagi artis. kamu boleh. Kenapa? Satu pertanyaan lagi Satu ada nggak? pertanyaan lagi nggak ada. Kalau isi ada pertanyaan nggak apa-apa. Kalau Habis gua itu kita udah. tutup. Oh gitu. Gue seneng karena bagian gue menang tadi. Gua sedih karena betapa memalukan. Jadi nanti retrovision jadi milenialism. Tapi nggak apa-apa. Lu kok ngambil bagian gitu? Lu Gak apa-apa. Memperbantukan untuk sementara. Oke, anyway, inilah keseruan dari adanya lintas generasi yang terjadi di
meja bundar ini. Jadi kelihatan kan tadi Saling celah, men. saling celah, betapa menariknya nih apa bokap sama anak-anak ikut berpartisipasi dalam satu episode ini. Oke, jadi kalau misalkan ada yang seperti ini juga yang lintas generasi, entah karena belum ada nih yang nyokap sama anaknya, itu belum ada. Coba aja daftar ke kami ya. Oke, Betul kan? sip. Nah, tapi kalau yang senang obrolan santai ini, ingat like, share, komen, dan subscribe itu yang paling penting. By the way, terima kasih yang sudah subscribe, yang selalu menjadi penonton setianya Retroism Plus 62. Iya. Di share ke teman-teman Retrois lah untuk episode-episode kita ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk Om Bram, oke Salaman, oke Om Sandy, oke Vero, jangan segan-segan ya nanti kalau diundang lagi, entah dalam bentuk apa, permainan, kuis atau game, menangin yang retro. Oke, terima kasih kalau gitu, sampai jumpa di episode mendatang di Retroism Plus 62, oke.